wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Saya Dian Lestari dengan NIM 42522044 bersama dengan kedua rekan saya, Ulfa dengan NIM 42522053 dan Tasya Dwi Salsabila dengan NIM 42522047. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak paparan mengenai hasil Project Based Learning dengan judul Implementasi Load Balancing menggunakan Apache HTTP Server Mode Proxy Balancer pada Web Profile. Materi ini sangat penting mengingat kebutuhan yang terus meningkat terhadap akses informasi yang cepat dan stabil, serta bagaimana teknologi seperti load balancing dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan kinerja server web. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada latar belakang. Lonjakan trafik yang signifikan pada server web dapat menyebabkan overload dan downtime, menghambat pengguna dalam mengakses informasi. Dengan adanya load balancing dapat mendistribusikan beban trafik secara merata di antara server, meningkatkan kinerja dan high availability-nya. Kemudian adapun tujuannya, yang pertama itu mengimplementasikan konfigurasi load balancing menggunakan modul mode proxy balancer pada Apache HTTP server. Yang kedua itu menganalisis dampak implementasi terhadap waktu respon, throughput, dan kapasitas trafik. Dan yang ketiga itu menilai high availability melalui mekanisme failover. Kemudian yang keempat, mengukur peningkatan pengalaman pengguna dengan waktu respon lebih cepat dan layanan stabil. Kemudian kita akan mendengarkan presentasi dari saudara Ulfa. Kepada saudara, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di bagian metodologi. Nah, metodologi yang kami gunakan di proyek kami ini adalah yang pertama itu ada study literatur, yang dimana konsep load balancing, Apache, dan mode proxy balancer. Dan yang kedua itu ada perancangan sistem, itu mendesain arsitektur sistem, diagram aktivitas, dan skema sistem berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada implementasi, itu menginstal Apache HTTP server dan melakukan konfigurasi file 000 default.conf pada Apache. Nah, di layar kita bisa melihat ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah konfigurasi untuk server utama kami, server 1, dan yang kedua itu ada gambar konfigurasi load balancing untuk server kedua, dan di bawahnya ada konfigurasi load balancer untuk server ketiga kami. Dan untuk selanjutnya itu ada pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan data mengenai performa sistem sebelum dan setelah mengimplementasi load balancing, termasuk waktu respon dan throughput. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ulfa atas paparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari saudari Tasya. Kepada saudari, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada hasil pengujian. Nah, pada hasil pengujian ini kami melakukan pengujian menggunakan Apache Bench, yang dimana dengan konfigurasi jumlah total permintaan atau request yaitu sebanyak 1000 dan konkurensi level atau koneksi bersamaan yaitu 10. Kemudian ada request per second, yaitu request per second di sini yaitu sebesar 478,81 request per second. Ini menunjukkan bahwa server mampu menangani rata-rata 478 permintaan per detik yang merupakan performa cukup tinggi. Kemudian ada time per request,
Nah, temper request ini sebanyak 20,885 milisecond waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu permintaan, yaitu sebesar 20,885 milisecond. Dengan tingkat konkurensi 10, ini cukup responsif untuk skenario ini. Kemudian ada 2,088 milisecond atau min across all concurrent request. Jika dihitung semua koneksi bersamaan, setiap request mendapatkan waktu 2,088 milisecond. Kemudian ada transfer rate. Nah, transfer rate ini sebesar 2409,26 kilobyte per second, yang dimana ini menunjukkan bahwa server mampu mentransfer data dengan kecepatan 2,4 megabyte per detik, yang cukup efisien untuk mengirimkan 4.876.900 byte data HTML dalam pengujian ini. Dan yang terakhir ada failed request, yaitu sebanyak 500 request gagal atau setengah dari total request, dikarenakan ada masalah dalam pemrosesan, mungkin akibat beban server atau konfigurasi yang perlu dioptimalkan. Nah, selanjutnya ada connection time. Nah, waktu connect hampir instan dengan rata-rata 0,2 milisecond. Waktu processing mencapai rata-rata 21 milisecond dengan puncak di 215 milisecond. Waktu waiting juga menunjukkan performa cukup tinggi dengan 18,9 milisecond rata-rata. Next. Dan yang terakhir, 50% permintaan diproses dalam waktu 5 milisecond, menunjukkan performa optimal untuk separuh beban. Namun, pada 90% permintaan, waktu meningkat menjadi 81 milisecond. Dan puncaknya mencapai 215 milisecond. Ini menunjukkan adanya beberapa latensi signifikan saat beban server meningkat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tasya atas paparan yang sangat informatif. Sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya menyampaikan perbandingan sebelum dan sesudah melakukan load balancing, di mana di sini memiliki ada beberapa parameter. Yang pertama itu request per second, itu sebelum load balancing itu ada 120 request, sesudah load balancing ada 478,81 request, di mana peningkatan signifikan performa server. Kemudian time per requestnya itu 83,3 milisecond sebelum load balancing dan 20,88 milisecond setelah load balancing, di mana waktu pemrosesan lebih cepat. Kemudian file request itu 0 sebelum load balancing itu ada 0 dan sesudah load balancing itu 500, di mana terjadi gagal request setelah implementasi. Kemudian ada transfer rate-nya, di mana transfer rate-nya ini sebelum load balancing itu 654,72 kilobyte per second, kemudian 2409,26 kilobyte per second sesudah load balancing, di mana efisiensi transfer data meningkat. Kemudian yang terakhir itu adalah longest request. Sebelum load balancing itu ada 300 milisecond, sesudah load balancing ada 215 milisecond, di mana latensi maksimum lebih stabil. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan peningkatan performa request second meningkat hampir 4 kali lipat, dan penurunan waktu respon waktu rata-rata berkurang dari 83,3 milisecond menjadi 20,88 milisecond, di mana efisiensi transfer data naik dari
694,72 kilobyte per second menjadi 2409,26 kilobyte per second. Dan kendalanya ini di masalah file request menunjukkan perlunya optimasi backend server. Baiklah, terima kasih kepada kedua rekan saya atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga ya apa yang kami sampaikan hari ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Dian Lestari mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.